Selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, jika hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang menyembah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Terlebih hari ini adalah hari kemenangan bagi kita sekalian, amin. Kristus telah mengalahkan maut. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan saat ini. Dengan penuh sukacita, kita naikkan sorak-sorai kita kepada Kristus. Kita mau bermuji Tuhan, Kristus bangkit, soraklah. Pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari kita lebih jauh mengingat akan pengorbanan Kristus yang menggantikan kita di dalam kesengsaraannya. Namun saat ini dia hidup bagi kita.
Kristus telah bangkit. Haleluya. Biarlah seluruh umat bersorak-sorai. Haleluya. Terpujilah Allah. Kuasa maut telah dikalahkan, umatnya diselamatkan. Haleluya. Terpujilah Allah. Kebaktian Paskah subuh GKI Sulsel Jemaat Palu pagi ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang tetap setia memelihara umatnya dan tidak pernah meninggalkan karyanya yang ajaib. Turunlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah sebuah lagu himne yang ditulis oleh Frederick Lehman dengan syair yang begitu puitis. Bagaimana ia mengungkapkan tentang kasih Allah yang besar. Tidak ada seperti Yesus Kristus, hanya milik kita, milik umat percaya yang percaya kepada Yesus. Allah yang hidup, Allah yang bangkit, bahkan Allah yang menjanjikan keselamatan, dan keselamatan itu nyata, iya dan amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini, kasih Allah amat besar. Dari
Kasih Allah tinggi, dalam dan luas. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran kita akan perintah Tuhan, sehingga manusia jauh daripadanya. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia, Allah, yang mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ya Yesus. Bersama-sama kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
bersama-sama Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan, Yesus, Tuh dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan, oh Yesus Tuhan, Yesus, Tuh dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat silakan duduk. Berita anugerah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit, haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh tidak terukur dengan apapun juga. Lebih dari segalanya yang ada di dunia ini, kasih-Mu Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kami merayakan puncak kasih Tuhan Yesus bagi kami, yaitu Engkau telah mati tetapi Engkau telah bangkit bagi kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa kebangkitan-Mu menjadi harapan bagi setiap kami, umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang besar, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat tebusan-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, kami terhimpun, kami hendak bersuka cita, kami hendak merayakan kemenangan kami, kemenangan iman kami di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami hadir menyembah Tuhan pada pagi hari ini, ada satu sukacita, ada satu harapan yang terus kami bawa di dalam Tuhan, dan sukacita itu yang terus mendorong kami untuk terus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami, baik itu secara pribadi maupun kehidupan kami di dalam kehidupan berjemaat di GKI Palu. Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong memberkati dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan seluruh jemaat yang ada, sehingga kami boleh bersatu hati, terus melayani, dan bahkan melalui gereja Tuhan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dan biarlah Tuhan terus menanamkan kesetiaan. Tuhan terus menanamkan hati yang terus giat untuk melayani Tuhan di tengah tantangan zaman, di tengah tantangan kehidupan. Tetapi biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan dan ditinggikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dengan seluruh jemaat yang ada. Terlebih khusus untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Sri Rahayu, Bapak Bringkes Maranu, Ibu Herlina Wongkar, Saudari Patricia Chin, Ibu Rebecca Golda Ertaro, Saudara Selivano, Ibu Neti Tileng. Kami bersyukur dengan Saudari Meme Irawati, Saudara Eka Patigu, Saudari Cindy Soputra, Saudari Karlina Suwandi, dan Bapak Beni Gunawan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Saudara Beryl Reynaldo Chandra, Ibu Dr. Magdalena Sumenap, Bapak Erik Walean, dan Saudara Arnold Rusli. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun, bersuka cita karena ketambahan usia. Tuhan memperlengkapi mereka dengan apa yang perlu. Dan kami berdoa juga untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Wahyu Haryanto dan Ibu Yasinta Sirau Malisa. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang kurang sehat, kami serahkan Bapak Alung ke dalam tangan Tuhan, Bapak Limbong Sampealang, Saudara Gracia Tancaro, dan anak Angel ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kesembuhan,
daripada Tuhan itu dinyatakan kepada saudara-saudari kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, mereka juga terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah sakit yang mereka alami, Tuhanlah yang menjadi harapan, sukacita, harapan kesembuhan mereka. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dan menyerahkan untuk pelayanan daripada komisi misi dalam perayaan Safari Paskah. Tuhan berkati tim yang hari ini melayani, baik itu di Masara Tontowea maupun yang ke tempat yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong pelayanan mereka, Engkau berkati sehingga kehadiran tim misi ini di tengah-tengah pos PI kami boleh mendatangkan sukacita dan mendatangkan satu ikatan yang baik di antara kami keluarga besar GKI Palu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pelayanan Safari Paskah ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga pagi hari ini menyerahkan untuk seluruh perayaan-perayaan Paskah, ibadah-ibadah Paskah yang diadakan baik itu di kota Palu maupun di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia merayakan sukacita ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati supaya semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan semua di dalam perkenanan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-gerejamu yang saat ini merayakan Paskah, kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur Bapa, menyerahkan juga negara kami dalam segala keamanan, dalam segala hal-hal yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kiranya tangan Tuhan terus menolong dan memberkati, supaya bangsa kami ini Tuhan terus ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ampuni kami Tuhan, jika Tuhan mendapati kehidupan kami jauh daripada Engkau. Tetapi biarlah Tuhan yang terus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan mengajar kami untuk tetap setia di dalam mengikut Tuhan melalui bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan dengan satu harapan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa dan persembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Sampai
Why have you chosen me out of million, your child to be? You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know live for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy
your side on the way. Biarlah hanya Kristus yang akan memberikan kita kekuatan yang sanggup untuk menolong kita melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial ini. Hari di mana Kristus bangkit untuk saudara dan saya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini untuk kebenaran firman Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mempersiapkan hati kita. Terlebih untuk hamba-Nya yang Tuhan utus bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah arah mengurapi hamba-Nya, menyampaikan kebenaran dan maksud Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Tuhan, kami bersama-sama ingin menghadap Engkau, kami ingin bersama-sama memuji Engkau, kami bersama-sama ingin membawa sembah puji hormat kami kepadamu karena kuasa darah-Mu yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Bangkitkanlah kami untuk menjadi ciptaan yang baru. Bangkitkanlah kami untuk menjadi ciptaan yang baru. Bangkitkanlah kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, yang membuat dunia menjadi baru dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, shalom. Shalom saudara-saudara. Silakan memberikan selamat Paskah kepada 1-2 orang di antara saudara-saudara. Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit. Saudara-saudara, minggu ini menjadi minggu di mana kita bersama-sama diingatkan kembali rangkaian demi rangkaian kronologi untuk kita bisa melihat siapakah Allah kita, siapakah yang layak disembah, dan siapakah pribadi yang begitu berkuasa yang membuat saya dan saudara berbeda. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan sukacita membaca bagian firman Tuhan mendasari untuk ibadah kita hari ini, The Victory, dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari saya mengajak dengan sukacita, saudara membuka bagian itu dan kita bergantian membacanya. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jika sudah mendapat, saya akan mendahului saudara dan kita bergantian membaca sampai ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang memperhatikan baik-baik khususnya ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Saudara, banyak kali dan sering kali saya ditanya, mengapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Agama-agama besar di dunia, saudara-saudara, itu mengadakan ibadah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke ya, dan ditanya, mengapa saya dan saudara pengikut Kristus harus beribadah pada hari Minggu?
dalam kalender Yahudi adalah hari pertama minggu itu. Saudara, jawabannya cuma itu. Setiap kali saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, hari pertama minggu itu dalam kalender Yahudi yang di kita adalah hari Minggu. Kita sama-sama merayakan sebetulnya, mengingat kembali karya terbesar dari Tuhan kita. Ia telah mati dan bangkit hari itu. Hari Minggu adalah hari di mana kita mengenang kembali Yesus bangkit. Dan itu membuat kita bangkit, menyembah dan menghadap Dia. Saudara-saudara, kesalahan terbesar Paskah tiap tahun kita rayakan. Tiap tahun kita tunggu-tunggu. Tiap tahun kita penasaran. Seperti apa kira-kira kegiatan, kira-kira seperti apa acara-acaranya, siapa menjadi petugasnya dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan itu. Tetapi mari kita lihat sama-sama. Kesalahan terhadap Paskah. Paskah hanya sebagai ungkapan selamat. Mengapa tadi saya paksa saudara-saudara untuk mengucapkan selamat kepada yang lain? Karena kerap kali saudara-saudara, saya dan saudara memberikan selamat. Bahkan saya percaya saudara-saudara hari ini, saudara sudah di WA, ya masing-masing mungkin sudah memberikan kesekian banyak orang selamat Paskah. The problem is, apakah itu hanya ungkapan selamat? Kedua, Paskah hanya selebrasi. Saudara-saudara, saya amazed dengan beberapa teman di Meksiko, di Amerika Latin, lalu kemudian di Eropa dan lain sebagainya. Tunggu, saudara-saudara, terkait dengan Paskah dan dirayakan luar biasa, bahkan miliaran, juta, ratusan juta. Kita sama-sama membuat uang kita, menciptakan sebuah acara Paskah, katakanlah. Masalahnya kembali, kalau itu hanya selebrasi, perayaan, saudara dan saya hanya selesai sampai di situ. Apakah justru Paskah punya kesalahan yang ketiga itu? Memunculkan perdebatan. Saudara-saudara, kemarin saya menyinggung kepada saudara, ya, jangan banyak di antara saudara-saudara itu memaksa anak untuk pinternya luar biasa. Salah satu alasannya adalah di dunia ini saudara-saudara yang membuat benar itu betul dipengaruhi oleh pintar. Tetapi banyak juga dunia ini menjadi begitu salah dan menyimpang dari kehendak Allah. Justru juga karena orang yang pintar secara intelektual. Hati-hati, nanti kita akan bahas. Saudara-saudara, ada satu buku yang udah lama sebetulnya, ya. Dua orang teolog itu yang dalam bahasa Indonesia kira-kira mendongkel Yesus dari tahtanya. Membagi saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama-tama adalah kelompok Kristianitas. Kira-kira begitu saja sederhananya saudara-saudara. Kristianitas adalah satu kelompok orang percaya yang meyakini, yang membuat dirinya memilih satu keputusan, aku ingin ikut Yesus apapun resikonya. Aku ingin ikut Yesus, itu keputusanku dan ku sembah Dia selama-lamanya. Itu Kristianitas. Saudara-saudara mungkin sama dengan ini. Yang kedua adalah kelompok Yesusanitas. Artinya Yesus yang kita yakini adalah Allah yang menjadi manusia, yang sudah mati, yang sudah menderita, yang sudah bangkit dan layak disembah itu, bagi mereka ini hanya menjadi objek penelitian. Saudara, saya tidak tahu beberapa waktu ini ditemukan kembali gulungan kitab di Israel, saudara-saudara. Dan itu menjadi objek penelitian yang begitu luar biasa. Persoalannya kembali saudara-saudara, justru orang-orang yang menemukan fakta itu lagi adalah orang-orang yang punya niat hanya ini sudah sekian berapa lama tahun, berapa ribu tahun ini dan lain sebagainya. Tidak pernah mereka menundukkan hati seperti kita untuk bersama-sama meyakini bahwa ini satu bukti yang Tuhan tunjukkan bahwa Yesus
tidak boleh hanya dijadikan dan dipenjara dalam Yesusanitas. Saya hanya kepingin mendekati Yesus sebagai objek penelitianku, membuat aku tahu dan bisa begitu luar biasa memberitahu kepada orang lain tanpa keyakinan dan ketundukan. Saudara-saudara, mari kita baca yang kuning ini. 1, 2, 3. Dunia lebih percaya pada Yesus Kristus yang lahir, mati, dan dikuburkan. Tapi dunia berusaha menolak fakta Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Terlalu banyak orang yang memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa, saudara-saudara, yang begitu puas dan meyakinkan orang lain. No way, Yesus tidak seperti yang kau ajarkan. Yesus yang kami tahu adalah Yesus yang lahir, mati, dan dikuburkan. That's it. No more. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Paskah hanya sebatas seremoni, ibadah, liturgi, dan segala hal ini, saudara, ritual-ritual, selebrasi, perayaan-perayaan. Kemarin ketika kami itu jalan, saudara-saudara, itu ada salah satu teman itu yang membuka, sekarang ini banyak sekali ya, seremoni Paskah, yang dipecut-pecut itu loh, ya. Lah Tuhan Yesus yang digambarkan di situ, yang dipecut itu marah besar karena kena pecut dan nendang yang lain. Kebayang nggak ya kira-kira ya? Selebrasi dan objek penelitian. Maka Paskah yang hanya dibatasi dengan hal-hal seperti ini tidak akan pernah membawa manusia menemukan makna yang sejati dari Paskah. Tidak akan pernah dia memaknai dan menjalani esensi dari Paskah. Maka Paskah seperti ini hanya simbolis, materialistis, dan pesimis begitu. Saudara-saudara, lalu Paskah seperti apakah yang layak kita hayati? Keluaran pasal yang 12-13 membawa kita kepada satu buah fakta sejarah, saudara. Bahwa ketika orang Israel, umat pilihan Allah itu ditindas luar biasa, tidak ada satupun bangsa yang membela, tidak ada satupun bangsa yang mencoba untuk menjadikan mereka terbebas dari persoalan penindasan. Makasih. Tetapi saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mewujudkan pertolongan itu kepada orang Israel. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan beragam persoalan secara khusus terkait dengan Israel, betul? Dan banyak saudara-saudara, orang Kristen mulai mencoba, dan dari komentar-komentar itu kebanyakan pasti juga Kristen, yang seolah-olah membela Israel. Saya minta maaf kepada saudara-saudara, saya minta maaf. Jangan pernah bela Israel, serius. Tapi jangan juga hina Israel. Israel tidak ada kaitan apapun dengan kita. Yang ada kaitan cuma satu, Israel adalah umat Tuhan, kita juga umat Tuhan. Israel adalah manusia, kita juga manusia. Maka dimanapun penindasan, dimanapun penghinaan, dimanapun manusia lain merendahkan manusia yang lain, disitulah perjuangan kita nyata. Dan disitulah Allah memperjuangkan dirinya untuk membebaskan dan membuat orang-orang tertindas menang. Jangan katakan bahwa saya identik dengan Israel. No way, saudara. Orang Israel belum tentu mau menerima kita juga. Jadi jangan perdebatan hal-hal seperti itu. Malah saya sangat prihatin, sesama anak bangsa Indonesia saling mengejek, saling menghina dengan atas nama apa? Kemanusiaan. Kan gak masuk logika, saudara-saudara. Oke ya. Pembuktian kemenangan kuasa Allah atas kuasa dunia. Mesir pada waktu itu adalah satu bangsa, satu kerajaan yang tidak pernah terkalahkan. Dan Firaun mendeklar diri dan diyakini sebagai Allah. Dan pada waktu itu kita melihat Allah kita adalah Allah yang mengalahkan Allah Mesir. Maka dengan simpel, Allah Israel kalahkan segala Allah. Tak terbatas kuasanya dan mengasihi umatnya. Mengasihi umatnya, sekali lagi saya katakan,
tidak terbatas, hanya Israel. Karena kita, Roma, itu surah kitab Roma itu mengatakan kita adalah umat Israel baru. Kita dicangkokkan di sana dan menjadi umat Allah, umat pilihan Allah. Maka, mari kita lihat Paskah di zaman Yesus sejenak. Saudara-saudara, Paskah di zaman Yesus ini yang terjadi. Paskah yang sejatinya perayaan kuasa Allah yang membebaskan dan memberikan kemenangan bagi umat yang tertindas itu menjadi Paskah yang berbeda dirayakan di zaman Yesus. Kita melihat saudara-saudara, satu momentum yang seharusnya sama-sama memuliakan Allah, memperkenalkan Allah, dan membuat Allah itu menjadi dikenal dan disembah. Justru hari itu menjadi momentum penghakiman terhadap Allah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku, lihat baik-baik. Matius mencatat secara rinci, saudara, pasal 26, 27. Bagaimana pada waktu itu Yesus itu sebetulnya sedang makan Paskah bersama para murid. Dan kemudian di Taman Getsemani kita juga rayakan bersama-sama. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus mulai ditangkap, diadili. Tidak hanya diadili, dihina luar biasa. Dan kita bersama-sama berulang-ulang diberikan video itu, saudara. Maka bukan kebetulan Yesus ditangkap, dihakimi, dibunuh. Justru di saat manusia seharusnya merayakan kuasa Allah. Ironi bukan? Nah, saudara-saudara, maka mari kita menyingkat begini. Paskah di zaman Yesus adalah momentum penolakan terhadap Allah. Paskah di zaman Yesus adalah penghakiman terhadap Allah. Dan Paskah pada zaman itu adalah keraguan akan Allah. Saya ingin tahu saudara-saudara, kalau kita disampaikan begini dan ditegaskan seperti ini, saudara mungkin mengatakan, bagaimana mungkin manusia itu memperlakukan Allah seperti itu? Well, saya kasih tahu saudara, hari-hari yang kita lalui kerap kali juga seperti itu, kan? Nanti saya akan buktikan. Saudara-saudaraku, maka mari kita melihat kebangkitan Kristus menegaskan seruan kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus menegaskan seruan kemenangan. Bukan saja ketika ia membuktikan bahwa aku telah bangkit. Bukan itu saja. Mari kita memaknainya. Apa sih artinya bahwa Yesus menang? Dan ini menjadi kemenangan kita bersama juga. Apa artinya? Yang pertama, saudara-saudara, ini arti kemenangan. Mari kita baca sama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Janganlah kamu takut. Ayat yang kelima. Saudara, janganlah kamu takut. Istilah dalam Yunaninya luar biasa. Phobeo. Phobeo, kemudian kita familiar dengan kata fobia. Saudara tahu fobia? Fobia adalah ketakutan yang tanpa alasan sebetulnya. Tetapi itu menghantui, itu mengancam dia. Itu membuat dia menjadi pribadi yang tidak seperti seharusnya. Itu fobia. Siapa di sini ibu-ibu yang takut dengan cecak? Ada? Kenapa takut? Kalau ditanya, bukan takut pak, jijik. Sama wae itulah. Oke ya, ular. Oke ya, takut dengan ular. Dan baru dia ngomong ular, itu udah fobia. Nah kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, di situ sebetulnya kata yang baik untuk diterjemahkan adalah mereka merasa terteror. Ketakutan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita berbicara seperti ini, saudara jauh lebih bisa menggambarkannya daripada saya. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama Palu itu diguncang dengan sesuatu yang begitu dahsyat. Saya kemarin selalu bilang, antarkan saya kepada daerah-daerah yang tadinya tuh begitu rusak parah karena gempa dan tsunami beberapa waktu yang lalu. Disitulah sebetulnya saudara-saudara, engkau sudah mengalami apa yang disebut dengan ketakutan yang begitu dahsyat itu, yang meneror saudara-saudara. Berapa waktu jalan, kemudian udah mulai pulih, tiba-tiba muncul satu teror, yaitu COVID. Oke? Nah kalau COVID saya juga di sana juga mengalami toh. Nah saudara,
Siapa di antara saudara yang sekarang kalau mendengar ambulan lewat, itu langsung, ada? Masih? Ada nggak? Atau nggak ada? Oh, sudah loh, berlalu. Tempat saya, saudara, kebetulan itu di depan rumah, di kampus. Saudara, itu jalan utama menuju 2 rumah sakit besar. Rumah sakit daerah Hasan Sadikin, lalu kemudian masih ada juga Hermina di situ. Hampir tiap menit saya hitung, saudara, pada waktu COVID yang begitu memuncak itu, saudara. Itu belum lagi. Saudara-saudara, itu teror. Nah, disitulah, pengalaman seperti itulah. Mengapa kebangkitan Yesus begitu membuat orang lain terteror? Mengapa kembali Yesus menjadi orang lain itu menjadi fobeo, ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak pernah dalam sejarah mereka mengalami pengalaman yang seperti pagi itu. Saya tadinya mulai berpikir, aduh, jam 5 pagi ya. Ada yang nggak datang apa ya? Ada yang datang apa tidak ini ya? Ternyata penuh juga ya. Cukup banyak ini saudara-saudara. Saya, luar biasa itu ya. Nah, saudara-saudara, para penjaga kubur yang tadinya tentara luar biasa, takut luar biasa. Perempuan-perempuan mah biasa kalau takut. Nah, lebih bagus ibu-ibu kalau yang takut itu dekat-dekat suami. Biasanya jauh lebih manja kalau takut. Amin Bapak-bapak. Nah, coba aja nanti ya, buat ketakutan. Nanti dia lebih manja pada saudara-saudara. Tapi jangan mengancam. Paskah adalah seruan, janganlah takut. Jalani hidupmu dengan berani karena Anda tidak sendirian. Itu esensinya. Nah, saudara, rasa takut itu akan selalu meneror Anda. Rasa takut itu akan selalu mengancam Anda. Rasa takut itu akan selalu menghantui Anda. Kenapa? Ini alasannya. Karena Anda dan saya meniadakan Allah. Kok bisa Pak? Bisa. Saudara cek baik-baik nanti pulang. Hari ini ateis di dunia saudara-saudara meningkat luar biasa. Ateis adalah orang-orang yang secara sederhana meniadakan Allah dalam sejarah semesta alam ini. Gak ada Allah, gak perlu dipercaya. Hebatnya hari ini. Saudara-saudara bisa lihat di negara-negara Arab. Negara-negara Arab, saudara ya, Islam, ateis meningkat begitu luar biasa beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana dengan kekristenan? Selama di Eropa juga banyak sekali saudara-saudara. Nah, kita lihat. Manusia hari ini dengan segala kecanggihan, segala pengetahuan, segala kemampuan justru membuat Allah yang memberikan pengetahuan itu ditiadakan oleh pengetahuan. Saya tidak tahu di antara saudara berapa banyak yang familiar dengan OpenAI bahasa Indonesianya, saudara ya. Kok saudara klik aplikasi itu, saudara tanya apa saja. Bahkan menggambar, tolong gambarkan kira-kira kerajaan Majapahit misalnya, itu langsung tergambarkan. Itu OpenAI, saudara. Ya, saudara, memenjarakan Allah. Maksudnya adalah Allah yang aku sembah adalah Allah yang harus masuk akal. Allah yang aku sembah adalah Allah yang harus masuk logika. Persoalannya adalah Allah itu supra logika, melampaui logika manusia. So, jangan paksakan Allah yang supra logika itu menjadi Allah yang masuk logika Anda selalu. No way. Gak bisa. Mempertanyakan kuasa Allah. Gampangnya adalah biasanya kita itu aneh manusia, saudara. Ketika saudara mendapatkan berkat, saudara mungkin bisa kesaksian, saudara bisa bersyukur kepada Allah. Betul? Tetapi kalau saudara melihat orang lain yang menurut pandangan saudara ini nggak layak diberkati, baru diberkati luar biasa oleh Allah. Apa kira-kira kesan Anda? So, mengapa aku tidak? Mengapa orang ini yang nggak layak ini Tuhan? Nah, itu mempertanyakan tuh saudara ya. Hati-hati, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang selalu berbenturan dengan ini. Dan di manakah posisimu? Allah tidak lagi menjadi Allah yang bebas berkarya. Allah tidak lagi menjadi Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dibatasi oleh logika kita. Dibatasi oleh kemauan kita. Dibatasi oleh ambisi kita. Dibatasi oleh banyak hal. Saudara, doa itu bukan untuk mengubah kuasa Allah. Bukan. Doa adalah mengubah diriku untuk tunduk kepada kehendak Allah.
Maka kalau di antara saudara-saudara yang memiliki karunia untuk menyembuhkan orang. Sekarang ini lagi ngetren ya. Jangan membuat Anda terkenal hanya karena karuniamu. Biarlah Allah yang memberikan kepadamu, kalau itu karuniamu, itu dimuliakan. Jangan membuat Anda populer karena itu. Itu pun kalau Anda punya karunia. Para murid ketika diutus dua murid, menghadapkan begitu banyak mujizat dan mereka begitu bahagia dan rasanya euforia luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, baik-baik ngana hati-hati ngana. Ya, jangan sampai ngana masuk dalam pencobaan yang membuat ngana lupa sama Allah. Kira-kira begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Saya percaya kalau dipertanyakan seperti ini, terlalu banyak. Salah satu survei, saudara-saudara, ada 10 ketakutan manusia. Yang pertama adalah takut gagal. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kepada anak saya, kepada orang-orang anak-anak muda, jangan takut gagal. Gagallah. Alami kegagalan sampai kau sadar itu gagal. Dan jangan ulangi lagi. Saudara mungkin akan memarahi saya kalau saya menyampaikan pernyataan ini, tapi saya akan sampaikan. Beranilah berbuat dosa. Sampai kau tahu bahwa itu dosa, jangan ulangi lagi. Pernyataan ini adalah pernyataan Luther. Berbuatlah dosa dengan berani. Sampai kau sadar itu berdosa betul. Dan aku sadar itu dosa dan kutinggalkan karena Allah memberikan kesadaran kepadaku. Hari ini banyak orang mengatakan, mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dan kita bingung, apa dosaku Tuhan? Amin, saudara? Amin? Tuhan, kupikir-pikir dibanding dengan dia, ini. Aku rohani ini Tuhan. Saudara dengan surga. Hati-hati saudara-saudara. Tadi kita sama-sama mengakui pengakuan dosa. Apa yang kau ucapkan? Saudara bingung? Tuhan, kau tahu segala-galanya. Hebat sekali itu manusia Kristen. Oke ya, pengakuan dosa itu perlu pengakuan, perlu kesadaran, perlu saya mengatakan, ya betul aku mengalami dosa itu. Perlu, saudara-saudara. Orang Kristen itu luar biasa, terlalu dekat dengan Allah. Orang Katolik masih ada istilah pengakuan dosa dengan para imam. Orang Kristen enggak. Siapa imam? Ya sama-sama dengan dia itu Pak. Dia berbuat dosa sama saya. Susah juga. Sampai kepada, ya Tuhan, takut menjadi tua. Kalau Anda berani menjadi muda, jangan takut menjadi tua. Karena itu anugerah Tuhan. Kalau gitu Pak, boleh nggak operasi plastik? Boleh dong. Kalau Anda punya uang, jangan ngutang. Amin ibu-ibu. Banyakan kalau ke Korea itu pasti ibu-ibu. Bapak-bapak sedikit lah paling ya. Kalau bapak biar saja sudah begini sudah. Ya toh? Nah, sampai kepada luar biasa kesendirian. Saya ingin ingatkan kepada saudara. Siapakah di sekitar Anda, di rumah Anda yang merasa begitu terasing? Sendiri, lonely betul. Siapa? Kebanyakan saya minta maaf adalah orang tua. Saya tidak tahu karena saya belum mengalami di posisi dan di usia itu. Maafkan saya. Manusia yang usia 70 tahun ke atas, saya minta maaf kalau salah tolong koreksi. Tapi kebanyakan yang saya lihat begitu. Itu sudah mulai lonely, sudah mulai aku ini gak berharga, sudah banyak, sudah lama sekali pensiun begitu. Sekalipun banyak doi. Tapi saya merasa begini, anak-anak sudah pergi, baru kemudian cucu-cucu sudah pergi, di kontak mereka sibuk, ya kan? Nunggu-nunggu mereka, tidak pernah ada telepon-telepon begitu. Dan saya bersyukur ketika di Palu, kemarin itu ada satu perayaan sudah, saya tanya ini perayaan apakah? Katanya itu kedatangan anak-anak dan cucu, waduh masih dirayakan di Palu. Saudara, orang-orang yang tua dan merasa sendirian, begitu bahagia hanya mendengar, apa kabarmu Pak, apa kabarmu Ma, bagaimana Oma kabarnya dari cucu-cucu. Saudara lakukan itu, supaya mereka tidak mengalami ini. Yang lainnya saudara bisa pelajari sendiri-sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kau takutkan?
Yesus bangkit dengan seruan, jangan takut. Dan yang kedua, ayat yang ke-9. Dari mana itu Pak bersukacitalah? Saya lihat baik-baik ayat yang ke-9 itu. Ya, salam bagimu. Saudara, kita lihat baik-baik ya, ungkapan salam bagimu itu dalam bahasa aslinya adalah kairo, dari kata kara. Kara itu bersuka citalah. Nanti kalau punya anak, punya cucu, perempuan boleh dikasih kara. Karena bersuka citalah. Pak, jangan Pak. Itu merek santan. Jangan juga begitu saudara-saudara ya. Hari ini saudara-saudara sukacita menjadi ironi. Mengapa? Karena itu saudara. Seharusnya saudara bersukacita. Tapi kesepian justru di tengah keramaian. Saudara, saya percaya saudara banyak sekali kesempatan di mana saudara itu di bandara, betul? Di bandara itu saudara-saudara ada banyak, ribuan orang itu ada di Bandara Soekarno-Hatta di sana. Ya. Tapi jarang sekali manusia itu, kecuali dia kenal, toh, mulai ngobrol gitu. Nah, semua asik dengan, apalagi minta maaf, handphonenya kalau yang mahal-mahal itu di atas 20 itu, bangga sekali itu di bandara. Baru handphone-handphone yang seperti saya begitu toh, kalau dapat telepon itu pura-pura nggak dengar. Amin Bapak Ibu? Amin? Orang yang punya handphone mahal itu biasanya dengan berwibawa, bangga betul, saudara. Hello, what's your name? Padahal dengan teman sendiri, dari Palu. Wah, sudah Joe, pakai bahasa kita ya. Baru kalau yang itu saudara, yang rendah itu harga, handphone siapa itu? Mana itu karena handphone itu angka. Kenapa? Malu. Harga rendah. Saya bahagia punya handphone yang rendah. Saya minta maaf, jangan berikan saya handphone. Ini bukan tujuan saya. Handphone rendah itu harga saudara betul membahagiakan. Kenapa? Saya coba-coba saudara, saya kerap kali dari Bandung keluar kota itu pakai travel. Dan saya sengaja saya taruh itu handphone, saudara, itu di bangku travel. Baru saya boleh di rest area toh, saya boleh jalan saudara. Ya saya lihat juga sih, diambil orangnya enggak toh. Nyanda, jangan diambil, dilirik tidak mau orang. Yuh Tuhanku, baru ada ibu-ibu saudara-saudara, ada tas, astaga, tasnya itu gak besar-besar amat. Dibeginikan saja tuh, bisa terangkat itu tas, ringan betul. Lupa dia ketinggalan di situ. Paniknya luar biasa. Saya tanya, kiri dengan itu harga, kenapa tasku begitu? Mahal itu Pak. Oh iya kah? Merek apa? Ibu-ibu, merek apa tas yang mahal? Bapak-bapak biasanya kalau ditanya, Papa, engkau sayang padaku kan? Oh iya, pasti yo, I love you so much. Pasti ingat ya. Baru, ini pasca ini apa ini yang mau diberi itu? Itu tas, saya nggak masuk akal. Tas yang begitu rupa di tempat saya, maafkan saya, itu pabrik tas Cibaduyut. Tas yang sama bentuknya, ya warnanya sama mirip, tapi kok beda harga begitu? Bisa ratusan juta mira, ayo tas. Itu tas saudara-saudara jangan dibeli, mengganggu kehidupan. Saudara tahu? Nggak bahagia saudara-saudara. Taruh begitu rupa, bede. Di mana hartamu berada, di situ. Amin. Ya. Kesedihan di tengah kemapanan, kehampaan di tengah keberhasilan, keterasingan justru di tengah komunitas. Saya ingin ingatkan, saya bukan anggota GKI Palu, tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan biarkan satu orang pun anggota GKI Palu atau gereja di tempat ini, saudara di Palu, itu merasa terasing justru tengah-tengah komunitas umat Tuhan. Jangan biarkan. Karena Allah mengirimmu mendeklarasikan kemenangan di hadapan Tuhan. Jangan lagi merasa terasing, bersukacitalah. Mari kita baca ini, 1, 2, 3. Bahagia itu, sekali lagi baca-baca. Bahagia itu, saya mencoba mengkoleksi beberapa foto di Google dan mulai mencoba memasukkan kata-kata itu, saudara. Ya, nah ini dia.
Ini bahasa Palu yang sebelah sini. Sabar jeung ikhlas, dua kecap basajan, tapi teu sekabeh jelma bisa. Bahasa Palu bukan? Sunda, saudara, ya. Sabar dan ikhlas itu cuma dua kata. Yang sederhana saja, yang membahagiakan, tapi nggak semua orang itu mengalami itu. Dan lihat foto-foto itu saudara-saudara, dari orang-orang yang secara ekonomi mapan, mereka juga bahagia. Tetapi ada orang-orang yang sebegitu sederhana secara ekonomi, bahagia. Saya mulai kebayang-bayang, kalau saya dikasih tua sama Tuhan, sama Mai tua juga begitu, apakah saya masih bisa seperti ini yang mengalami di kereta api cepat begitu toh? Begitu? Sudah Joe, tidur di pangkuanku, atau terbalik, saya tidur di pangkuan dia. Amin ibu-ibu, mau begitu? Amin. Nanti Oktober ke Bandung, dari Jakarta Bandung ada kereta api cepat. Nah itu, ya bawa itu, Pai tua sama Mai tua itu duduk ke situ, alami begitu. Tentram dalam pangkuan. Oke ya, baru kalau dari kita, ngana, bikin malu sah, toh? Saudara, bahagia itu sederhana. Kalau begitu, tidak tentukan berapa banyak yang aku dapatkan, berapa harta yang aku miliki, berapa banyak pengetahuan yang aku miliki. No way, bukan itu. Bahagia itu sederhana, buatlah dia sederhana. Jangan macam-macam. Nah, ini persoalan saudara-saudara. Kebahagiaan itu dipengaruhi oleh ini, tahta, harta, intelektualita, seksualitas. Saudara, ada begitu banyak orang yang begitu bangga kalau anaknya berprestasi, juara satu terus. Saya kasih tahu kemarin kepada saudara, jangan paksa anak-anakmu juara satu terus. Kasihan dia, kasihan. Saya kemarin baru ngomong sama satu wali murid. Dia marahi anaknya itu, ya Tuhan, di publik saudara-saudara. Baru saya pas mau lewat di parkiran di sana, kayak anak pakai BO. Sudah BO itu sudah, ya sudah selesaikan sendirilah itu. Buat malu saja, matematika dapat 5. Buat malu. Saya tanya, ibu dulu dapat berapa? 4. Masih menang anakmu, 5. Kamu dulu 4. Saudara, kerap kali begitu tau? Yang bagus-bagus gitu. Saudara lupa. Ini survei masyarakat Indonesia. 80% masyarakat Indonesia masih memandang kebahagiaan yang materialistis. Kalau aku punya mewah itu gampang sederhananya. Mepet sawah, it's okay, pemandangannya luas. Enak saudara-saudara. Kayak survei personal growth, saudara, kebahagiaan seorang 90,4% memiliki rumah yang bagus. Nah, bagus itu kan relatif, saudara ya. Nah, teruskan sendirilah. Tetapi saya ingin menekankan ini. Howard Gardner tahun 1983 mengembangkan satu teori bahwa smart, oke ya, intelektual kita itu, kecerdasan kita tidak hanya dipengaruhi oleh matematika tinggi. Kalau matematikanya tinggi, bersyukurlah. Kalau matematika rendah, bersyukurlah. Karena kemungkinan mereka atau anak-anak saudara memiliki kecerdasan yang lain. At least ada 9 kecerdasan. Dari kecerdasan kinestetik. Saya minta maaf, saya kasih tahu saudara. Kerap kali kalau ada anak-anak ikut kebaktian kita, lalu mereka itu aktif luar biasa. Anak-anak itu baru ada yang marah-marah toh. Anak gak tahu diri, kurang A. Nah, udah pakai kurang A itu, teruskan sudah. Biarkan dia. Bisa jadi dia menunjukkan kecerdasan kinestetik. Tapi jangan juga biarkan anak-anak yang kecil-kecil itu lompat-lompat terus. Jangan juga biarkan begitu. Kayak biar dia hormat juga pada waktu ibadah. Tapi nama anak-anak, maklumi saja. Ya, siapa tahu dia kinestetiknya bagus. Dan lain sebagainya, linguistik. Saudara, saya tuh susah sekali belajar bahasa, itu sebabnya saya suruh mencoba terus begitu. Kayak salah satu bahasa yang susah saya pahami dan saya pelajari adalah Chungwen. Beberapa saudara masih punya bisa bahasa Chungwen? Saya berusaha setengah mati saudara, dan saya ingin deklarasi kepada saudara, gagal saya. Di YouTube saya ke Cungko sana, dibilang setahun boleh yo, 1 bulan kurang saya mesti pulang. Saya bilang, nah nyerah saya, menyerah. Tapi di antara kegagalan itu ada 3 yang saya masih bisa ingat. Yang pertama adalah
Nihoma? Saudara tahu Nihoma? Nihoma itu apa kabar? Oke ya. Nah, kalau saudara maksa-maksa terus, saya akan ngomong, wah bocah tahu. Itu artinya, saya nggak tahu. Oke ya, maksa-maksa terus. Sudahlah ya, wah ini. Nah, wah ini tahu lah. Nah, itu aja sudah, cukup saudara. Nanti kalau ketemu orang dari Cungko, dari China, ya kan? Nihoma, wah bocah tahu. Oke gampang toh? Maksa-maksa, wah ini. Oh selesai sudah ya. Saudara ada 9 kecerdasan itu. Jadi jangan paksakan salah satu saja, jangan. Masih ada lagi yang lain tuh, saudara. Oke. Dampak sukacita Paskah. Peliharalah sukacita. Jangan pernah dirampas oleh pihak lain, orang lain, keadaan hidupmu. Jangan pernah. Bersukacitalah. Jangan pobeo. Jangan. Nah, bersyukurlah untuk segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, simple hidup ini, yaitu jalani, nikmati, syukuri. Bagi Bapak Ibu yang diberikan usia yang panjang oleh Tuhan, kalau Anda masih bisa berjalan, kemarin malam itu banyak oma-oma di situ toh, sebetulnya mungkin lututnya sakit, tapi karena melayani Tuhan itu selesai semua, mungkin beres. Persis ketika dia masih remaja dulu, nggak tahu tahun berapa, jalan. Bagus saudara ya. Dan tularkanlah sukacita, jangan dibalik. Saya masih mempertanyakan survei itu dan penelitian itu, tapi di Jepang ada satu penelitian di mana satu air, saudara-saudara, 2 air, oke ya, di ruangan yang berbeda. Air itu yang satu tiap kali, tiap hari dimaki-maki oleh banyak orang, dimaki-maki. 1 minggu kemudian dites. Ini air yang sama, semua orang yang masuk ke ruangan itu memuji terus, jernih ini, wah ini enak segar sekali terus, puji terus. Hasilnya di lab berbeda. Yang ini tuh hilang, saudara, kristal-kristal air itu hancur semua, rusak total di sini. Tapi yang sini lebih banyak dan lebih bagus lagi. Persoalannya adalah tubuh kita tuh 80% air. Kalau nanti Bapak Ibu dokter koreksi, mungkin lebih kali ya. Saudara, kira-kira begitu. Baru kalau saudara terus-terusan memaki-maki terus, selesai itu air. Nah, sukacita ilahi tidak diciptakan oleh faktor luar, tetapi karena di dalam Anda meyakini terus mengalami Allah besertamu. So, jangan pernah takut, bersukacitalah. Saudara-saudara, mari kita lihat ini. Ini dulu zaman saya kecil begini, yang tidak ada oto. Oto lewat itu, rasanya oto gitu toh. Di sini oto kah? Nah, sama toh? Nah, sudah, mari kita baca. 1, 2, 3. Mengapa? Jika dalam banyak aspek, saudara. Mengapa sibuk mencari yang sempurna? Jika yang sederhana sudah bisa membuatmu bahagia. Dan biasanya pasangan. Dulu ingat, waktu saya kecil, ya SD, punya pacar. Dulu. Dan pacar yang waktu SD itu terkenang terus, dia paling istimewa, paling sempurna. Baru yang sekarang, saudara, sebetulnya dia baik luar biasa. Wah, luar biasa berjuang dan setia untuk Anda, tapi tidak sempurna menurut Anda. Selesai sudah, nggak akan ada bahagia. Saya bilang sama istri, saya kerap kali saudara bilang, mukaku gimana sekarang? Rusak sudah. Ya, saya pergi ke dokter kulit, nggak selesai juga. Bikin putih sedikit saja dokter, saya bilang, enggak bisa. Saya bilang, sudah saya terima Jo. Saya bilang sama itu, masih terima saya kah? Oh masih, puji Tuhan. At least di dunia ini berapa miliar ini orang, 1 orang itu menerima, cukup sudah. Kalau yang sederhana bisa membuat Anda itu bahagia, mengapa harus mencari dan terus berambisi mencari yang sempurna? Let's say, mari kita bersama-sama melihat ini, saudara. Ya, Mother Teresa. Dia dikenang sebagai the Apostle of Love. Rasul kasih. Kenapa? Karena dia meninggalkan tahta, kerajaan, maksud saya kebesaran dia di negaranya, masuk ke Kalkuta yang miskin, terlantar, tak terjangkau, terasing, dan tidak ada orang yang mau menyentuh itu. Dia menyentuh sampai dia meninggalnya. Dan banyak kata-kata yang luar biasa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love.
Tidak semua kita akan memberikan perkara-perkara luar biasa, spektakuler dalam hidup ini. Nah, tapi lakukanlah hal yang kecil dengan kasih yang unlimited, yang the great. Itu. Oke? Kepada semua. Saudara-saudara, ministry is not about position, but dedication and contribution. Sekali lagi, saudara jangan banding-bandingkan, aku kenapa kok terus-terusan di bidang itu, enggak pernah tampil ke depan. Masing-masing kita punya karunia. Tapi ministry is not about position, but dedication and contribution. Saudara, the victory of Christ menegaskan dua hal. Janganlah kamu takut. Apa yang buat engkau takut? Kematian? No way. Bahkan kematianmu tidak selama buat engkau menderita dan mati. Karena detik itu juga engkau bersama-sama Kristus yang membangkitkanmu. Jadi apa yang Anda takutkan? Bersukacitalah. Jangan pernah kehilangan sukacita karena keadaan, karena faktor apapun. Jangan pernah. Saudara-saudara, selamat Paskah. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersama merenungkan sejenak, saudara. Makna Paskah pagi ini, makna Paskah tahun ini, apa yang engkau alami, apa yang engkau maknai. Bawalah pulang, sebarkanlah kepada banyak orang makna Paskah, kemenangan. Jangan takut, bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi pemenang. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Mari kita mengenang karya Allah yang hebat dan luar biasa. Tuhan, kami ingin memuji Engkau dan kami akan terus memuji Engkau selama-lamanya karena Engkau membuat kami pribadi-pribadi yang berbeda, yang telah Engkau bangkitkan dari kematian akibat dosa, membuat kami layak bersama-sama dengan Allah senantiasa bahkan sebelum kami mati secara raga. Mampukan kami membawa pesan ini untuk tidak pernah takut dengan apapun kecuali Tuhan, dan selalu bersukacita memperkenalkan Allah kepada dunia dan membuktikan Engkau ada beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, Paskah bukan hanya sekedar selebrasi, lebih kepada esensi dan makna Paskah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati hambanya, Bapak Evangelis Dr. Herianto THM, kiranya segala pelayanan dimanapun Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hambanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita pada perayaan Paskah ini. Sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Ada
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah menyelamatkan kami, mati bagi kami, dan bangkit. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menang atas maut. Itulah alasan kami percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali memperingati akan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu Bapa, terimalah segala puji, hormat, sembah kami. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ini. Kuduskan, sucikan, terlebih hidup kami. Biarlah Engkau menguduskan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Berkati pengurus atau majelis yang mengelola persembahan ini, biar dengan hikmat Tuhan boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Jemaat silahkan duduk. Ya, terpuji nama Tuhan. Hari ini kita boleh senantiasa diberikan kesempatan memuji, memuliakan nama Bapa oleh karena kebesarannya yang telah bangkit dan hidup bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi. Sekalian, mari arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan berkati, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom jemaat yang terkasih, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian dan bersyukur kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pagi ini di Paskah pagi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan warta minggu ini. Disilakan. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, dalam sepekan ini kita melewati hari Minggu ini dengan penuh rasa bahagia dalam penyertaan Tuhan. Mari kita melihat warta gereja Minggu 9 April 2023. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKI Palu mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Dr. Herianto yang telah melayani di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Komisi Misi mengadakan safari Paskah di Pos PI, Ampana, Tentena, Tontowea, dan Masara.
Tuhan Yesus memberkati. Agape Ministry mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Palu yang telah mendukung Pasca GKI sehingga terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Save Youth mengajak kaum muda untuk ikut dalam konser doa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023. Mari kami mengajak seluruh kaum muda untuk ikut bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selengkapnya dapat dilihat di Buletin Gereja. Demikian Warta Gereja minggu ini, saya Vera dari Istanbul, Turki. Demikian Warta minggu ini dan disampaikan malam nanti pukul 6 di tempat ini kita bersama-sama diundang di dalam perayaan Paskah 2023. Mohon boleh menyampaikan kepada jemaat lainnya atau keluarga kita untuk boleh bersama-sama dalam ibadah Paskah malam nanti. Tuhan memberkati. Shalom.